Freemasonry, tersingkap. Pertanyaan yang paling sering kita dengar, apa benar mereka yang mengendalikan dunia? Pertanyaan ini kan yang selalu membayangi Freemasonry selama ratusan tahun, memicu segala macam imajinasi dan juga ketakutan. Oke, coba kita bedah ya. Di satu sisi ada mitos soal pemerintahan bayangan global, tapi di sisi lain ada realitas yang bilang kalau mereka itu ya cuma sebuah klub sosial bersejarah. Nah, di sini kita akan coba pisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma fiksi. Untuk benar-benar paham Freemasonry, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya. Dan ternyata, asal-usulnya itu jauh lebih praktis dari yang mungkin Anda kira. Coba deh, lihat evolusinya. Awalnya di abad pertengahan, mereka ini tuh semacam serikat pekerja para tukang batu ahli. Tahu kan, yang membangun katedral-katedral megah itu, mereka punya tanda-tanda rahasia sendiri. Terus, lompat ke tahun 1717. Grand Lodge pertama di London dibentuk, dan ini jadi titik baliknya. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya membangun pakai batu, sekarang jadi membangun pemikiran. Karena terinspirasi ide-ide zaman pencerahan. Terus, gimana ceritanya serikat pekerja bisa berubah gitu? Nah, ini karena adanya Accepted Masons. Mereka ini bukan tukang batu beneran, tapi para pemikir, bangsawan, dan kaum intelektual yang tertarik buat gabung. Justru mereka lah yang pelan-pelan mengubah serikat ini jadi sebuah perkumpulan filosofis. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih yang sebenarnya mereka lakukan di dalam pertemuan tertutup mereka itu? Yuk kita intip sedikit struktur dan tujuan resmi mereka. Jadi, struktur keanggotaan mereka itu pada dasarnya punya 3 tingkatan ini. Setiap anggota akan naik tingkat satu persatu, belajar soal etika dan disiplin diri lewat ritual-ritual simbolis. Jadi ini bukan soal kekuasaan ya, tapi lebih ke pengembangan diri. Prinsip inti mereka sebenarnya cukup sederhana loh. Mereka harus percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, yang mereka sebut arsitek agung semesta. Fokus mereka adalah pengembangan moral, saling bantu, dan banyak sekali kegiatan amal. Dan yang paling penting, loji atau tempat pertemuan mereka itu adalah zona netral. Urusan politik dan agama harus ditinggal di luar pintu. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau tujuannya semulia itu, kok bisa muncul ide-ide soal konspirasi global? Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Teori konspirasi ini benar-benar meledak setelah Revolusi Prancis. Ada tokoh seperti Abbé Baruel yang terang-terangan menuduh kalau seluruh revolusi yang mengguncang Eropa itu adalah hasil dari rencana masonik. Wah, ini tuduhan yang luar biasa besar kan? Jadi, kenapa teori-teori ini bisa begitu subur? Ada 3 faktor kuncinya. Pertama, ya kerahasiaan mereka sendiri. Apapun yang tertutup pasti bikin orang curiga. Kedua, banyak banget anggota mereka yang merupakan orang-orang berpengaruh. Jadi kelihatan seperti pemerintah bayangan kan? Dan ketiga, nilai-nilai sekular mereka sering bertentangan langsung dengan otoritas gereja pada waktu itu. Kombinasi yang sempurna untuk rumor. Oke, sekarang mari kita coba realistis. Kita pisahkan antara pengaruh yang memang tercatat dalam sejarah dengan klaim yang dilebih-lebihkan. Seberapa besar sih kekuatan mereka yang sebenarnya? Ambil contoh George Washington. Ya, beliau memang seorang Mason. Tapi apa semua tindakannya sebagai jenderal dan presiden itu atas perintah loji? Tentu tidak. Keputusannya didorong oleh keyakinan pribadinya dan cita-cita bangsanya. Atau Mozart. Dia memasukkan banyak sekali simbolisme masonik ke dalam karyanya yang terkenal, The Magic Flute. Tapi ini lebih merupakan cerminan keterlibatan pribadinya, sebuah ekspresi artistik, bukan sebuah agenda politik tersembunyi. Bahkan Winston Churchill juga pernah jadi anggota saat masih muda. Tapi itu hanyalah bagian dari kehidupan sosialnya saat itu, bukan sesuatu yang mendikte karir politiknya yang luar biasa. Nah, ini dia poin kuncinya. Orang-orang berpengaruh ini memang Mason, tapi pengaruh mereka datang dari kapasitas mereka sebagai individu, bukan sebagai pion yang menjalankan agenda besar masonik. Freemasonry tidak mendikte tindakan mereka. Setelah berabad-abad diselimuti misteri dan pengaruh, gimana ya nasib Freemasonry di dunia modern kita sekarang? Saat ini, diperkirakan ada sekitar 3 juta anggota di seluruh dunia. Kedengarannya memang banyak ya, tapi sebenarnya angka ini menunjukkan tren penurunan jangka panjang yang cukup signifikan. Kenapa menurun? Yah, dunia sudah berubah. Era modern ini menuntut transparansi total, sesuatu yang agak bertentangan dengan sifat kerahasiaan mereka. Selain itu, orang sekarang punya banyak sekali cara lain untuk bersosialisasi, dari komunitas online sampai klub hobi. Jadi, klub-klub tradisional seperti ini makin sulit menarik generasi yang lebih muda. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir.
Di dunia di mana semua informasi ada di ujung jari kita dan kerahasiaan itu sering dianggap mencurigakan, apakah masih ada tempat untuk perkumpulan seperti Freemasonry? Apa peran mereka di abad ke-21? Itu sesuatu yang menarik untuk kita renungkan.